Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Kalau pada pembahasan sebelumnya saya sudah membahas tentang analisis regresi linear sederhana, yaitu analisis regresi yang dia menggunakan satu variabel independen, ya. Tetapi kalau analisis regresi linear berganda berarti analisis regresi yang dia memproses pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jadi variabel independennya bisa 2, bisa 3, dan seterusnya, gitu ya. Nah, persamaan regresi berganda di sini sudah disebutkan Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 X2 dan seterusnya sampai Bn Xn, ya. Untuk Y-nya itu variabel dependen, A-nya itu konstanta, kemudian B-nya itu koefisien determinasi atau koefisien regresinya, kemudian X-nya itu variabel independen. Nah, contohnya di sini ada soal, seorang peneliti ingin melihat pengaruh keterampilan proses dan keaktifan terhadap prestasi belajar siswa di suatu sekolah. Kemudian peneliti itu mengambil 20 sampel, ya. Hasilnya seperti yang ada pada tabel berikut ini. Berarti X1 ini variabel keterampilan proses, X2 nya variabel keaktifan, dan Y-nya itu variabel prestasi belajar, ya. Nah, dengan taraf signifikansi 5%, apakah ada pengaruh antara keterampilan proses dan keaktifan dengan prestasi belajarnya? Kemudian bisa juga ditambahkan pertanyaan lagi, dari dua variabel independen ini manakah yang dia mempunyai kontribusi lebih dominan terhadap pengaruh pada prestasi belajarnya? Oke, kita coba masuk ke data, analisis data menggunakan SPSS-nya. Di sini sudah ada datanya, ya. Datanya sudah saya ambil di sini, sudah saya masukkan ke Excel, ya. Datanya ini kemudian nanti ini coba saya copy, kemudian saya masukkan ke SPSS-nya, ya. Ini SPSS-nya saya paste di sini. Oke, sudah. Kemudian masuk ke variabel view. Variabel view namanya di sini boleh pakai kode variabelnya, boleh misalnya pakai singkatan dari variabel tersebut. Misalnya di sini saya pakai X1, ini X2, di sini Y, ya. Kemudian desimalnya kita hilangkan saja karena tidak ada nilai yang memberikan ada tambahan desimalnya. Kemudian labelnya di sini saya masukkan, ya, keterampilan proses. Kemudian di sini tadi keaktifan, ya. Dan yang terakhir di sini adalah prestasi belajar, ya. Kemudian di sini kita pilih skala, ya, masyhurnya kita pilih skala. Oke, kalau sudah kita masuk ke data view, ya. Oke. Yang pertama di sini kita masuk ke menu analyze, ya. Kemudian kita masuk ke regression, kemudian kita pilih linear. Oke, setelah itu variabel dependennya kita masukkan pada kotak variabel dependen, ya. Kemudian variabel independennya kita dua-duanya kita masukkan di sini, ya. Kalau sudah, metodenya di sini juga enter, tetap kita otomatis klik OK. Oke, ini outputnya ada 4 output. Yang pertama di sini identitas analisisnya, ya, variabel-variabelnya, kemudian model summary-nya,
kemudian ANOVA, dan yang terakhir koefisiennya. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke data ini ya, data SPSS-nya. Kemudian kita klik Analyze. Selanjutnya kita klik Regression. Lalu kita klik Linear. Oke, kita sisihkan salah satu variabel independennya ya. Variabel X2-nya atau keaktifan kita sisihkan, berarti kita coba menguji regresi linear sederhana sebenarnya ini ya. Pada variabel Y dan X1 ya, variabel keterampilan proses terhadap prestasi belajar ya. Setelah itu kita klik OK. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ya. Kita masukkan ke Analyze, kemudian Regression Linear ya. Kemudian X1 kita ganti X2 ya. Kemudian kita klik OK. Jadi sebenarnya ini untuk menguji nanti masing-masing variabel ya, sumbangannya seberapa persen gitu ya. Berarti setiap kita melakukan analisis regresi linear berganda, otomatis kita juga melakukan analisis regresi linear sederhana kepada masing-masing variabel independennya gitu ya. Oke, ini outputnya sudah ada. Output ini sudah saya pindahkan ke pembahasan di sini ya. Kita lihat. Oke, yang pertama ini ya. Variabel yang dimasukkan adalah variabel keterampilan proses dan keaktifan ya, ini ya. Kemudian variabel dependentnya adalah prestasi belajar dengan metodenya metode enter. Selanjutnya kita lihat ke model summary-nya ya. Model summary di sini menunjukkan besarnya nilai korelasinya yaitu 0,849. Kemudian yang perlu kita lihat adalah R-square-nya. R-square-nya 0,721 yang kalau kita jadikan persentase berarti 72,1%, sehingga dapat kita artikan bahwa pengaruh variabel bebas dalam hal ini keterampilan proses dan keaktifan secara berbarengan atau bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu prestasi adalah 72,1%. Berarti masih ada 27,9% variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain selain dua variabel ini ya. Bisa jadi variabel motivasi, bisa jadi variabel kebiasaan belajar, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke output ANOVA. Output ANOVA-nya di sini kita peroleh nilai F hitungnya 21,953 dengan tingkat signifikansinya 0,0 ya. Kemudian kita bentuk hipotesisnya H0 persamaan tidak linear, atau berarti tidak ada korelasi atau relasi antara X1, X2 dengan Y. H1-nya persamaan linear. Nah, kemudian pengambilan keputusannya bagaimana? Ketika signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0-nya kita terima. Sebaliknya, kalau signifikansinya kurang dari 0,05 berarti H0 ditolak dan H1-nya yang diterima. Di sini nilai signifikansinya 0,0, berarti kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1-nya diterima. Jadi persamaan tersebut itu linear, atau dengan kata lain variabel X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap variabel Y ya. Berarti persamaan yang terbentuk dalam analisis ini itu dianggapnya linear. Kemudian bagaimana membentuk persamaannya? Di sini untuk pembentukan persamaannya kita bisa melihat pada tabel koefisien ya. Model linear persamaannya adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 karena ada dua variabel independen ya. Nah, di sini kita ketahui konstantanya adalah min 33,5. Kemudian B1-nya keterampilan prosesnya 1,14. Kemudian keaktifannya adalah 0,273. Sehingga persamaannya dapat kita tulis seperti yang tertulis pada layar ya. Y sama dengan min 33,559 ditambah 1,146 X1 ditambah 0,273 X2.
Nah, koefisien regresinya di sini 1,14 dan 0,27 itu bernilai positif, sehingga arah variabel X1 dan X2 terhadap Y adalah positif. Nah, persamaan yang sudah kita bentuk ini itu dapat kita gunakan untuk memprediksi variabel dependen Y jika sudah diketahui variabel independen X-nya, ya. Misalnya seseorang memiliki skor keterampilan proses 70 dan keaktifan 75. Kira-kira berapa prestasi belajarnya? Maka kita bisa cari Y-nya sama dengan 67,136. Oke, setelah itu kita coba menguji parsial, ya. Kita buat hipotesis, ya. H0 koefisien regresi tidak signifikan, H1 koefisien regresi signifikan atau punya pengaruh yang signifikan, gitu ya. Nah, untuk menerima atau menolak dapat kita lihat signifikan dari distribusi T, ya. Signifikansinya di sini, ya. Signifikansinya yang pertama pada keterampilan proses variabel X1 itu 0,006, berarti kurang dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak dan H1-nya diterima, sehingga keterampilan proses punya pengaruh di sini ditambahi yang signifikan terhadap variabel prestasi belajar, ya. Kemudian kita lihat pada variabel keaktifan, ya. Variabel keaktifan di sini 0,4. Berarti lebih besar daripada 0,05, sehingga H0-nya yang ternyata diterima. Berarti variabel keaktifan tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar, ya. Sehingga dapat kita artikan bahwa secara bersama-sama X1 maupun X2 itu mempengaruhi Y. Tetapi secara parsial yang punya pengaruh signifikan adalah variabel X1. Nah, sekarang coba kita kuatkan, ya, pernyataan yang ada di sini dengan melihat masing-masing variabel menggunakan analisis regresi sederhana. Untuk yang pertama, di sini kita uji X1 dengan Y, regresi sederhananya, ya. Di sini kita dapatkan nilai R square-nya 0,709, ya. Berarti keterampilan proses itu punya pengaruh 70,9% terhadap prestasi belajar, ya. Selanjutnya di sini kita lihat ANOVA-nya tingkat signifikansinya 0,0, ya. Maka kita buktikan dengan hipotesis persamaan tak linear atau tidak ada relasi antara X dan Y. Kemudian persamaannya linear kalau H1, ya. Pengambilan keputusannya sama seperti tadi. Signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Kemudian signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, ya. Di sini nilainya signifikansi 0 kurang dari 0,05 sehingga yang diterima adalah H1. Berarti persamaan tersebut, ya, persamaan yang terbentuk dari X1 terhadap Y itu linear, ya, atau punya pengaruh terhadap variabel Y. Nah, sekarang kita lihat persamaannya. Persamaannya di sini konstantanya min 32,39, kemudian B-nya di sini koefisiennya adalah 1,398. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan min 32,392 ditambah 1,398 X, ya. Di sini kan nilainya positif, berarti koefisien keterampilan proses itu bernilai positif terhadap Y. Nah, kemudian kita coba lihat pada regresi X2 terhadap Y, ya. Di sini nilai R square-nya itu 0,562, sehingga variabel keaktifan itu punya pengaruh
56% terhadap prestasi belajar. Jadi pengaruhnya persentasenya lebih rendah daripada persentase pengaruh dari keterampilan proses tadi ya. Oke, di sini kita lihat ANOVA-nya. ANOVA-nya signifikansinya 0,0 ya. Ini prosesnya sama seperti tadi hipotesisnya, maka nilai signifikansi 0,0 kurang dari 0,05 sehingga yang diterima adalah H1, berarti persamaannya linier. Oke, kita lihat persamaannya berarti ya. Oke, konstantanya itu 6, kemudian keterampilan prosesnya 1,1 ya. Kemudian di sini Y-nya sama dengan 6,125 plus 1,101 X2 ya. Sehingga koefisien regresi di sini harusnya ini ya, keaktifan ya, sebesar 1,1 bernilai positif terhadap Y. Oke. Sekarang ini ya, ini bentuknya ya, X1 X2 Y variabelnya ya. Jadi X1 menyumbang 70,9, X2 menyumbang 56,2, dan ketika digabungkan maka sumbangannya pengaruhnya adalah 72,1. Kalau kita perhatikan di sini ya penjelasannya, berarti ketika kita masukkan X1 ya 70,9, maka X2 nya kita masukkan maka hanya menambah pengaruh 1,2. Tetapi ketika dibalik, X2 nya kita analisis dulu, kemudian variabel X1 kita masukkan, maka mempunyai pengaruh sebesar 15,9%. Sehingga dari pernyataan ini variabel X1 lah yang dia memberikan pengaruh yang lebih dominan daripada variabel X2 terhadap variabel Y. Nah, itu cara analisis regresi linear berganda sekaligus interpretasinya. Tetapi yang perlu diingat, untuk analisis regresi linear berganda harus juga memenuhi uji asumsi klasik. Apa saja itu? Yang pertama yaitu uji normalitas, kemudian uji multikolinearitas, kemudian uji ini autokorelasi ya, autokorelasi. Kemudian yang terakhir adalah pengujian heteroskedastisitas ya. Nanti untuk uji-uji ini saya buat ya, saya jelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.